Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah melimpah ruah kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana saumnya? Lancar? Mudah-mudahan ya, tetap sehat, tetap semangat, bisa selesai sampai maghrib. Bahkan bisa selesai full 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kalian pernah gak merasakan bagaimana kangennya sama orang tua ketika dulu pertama kalian mondok? Saat 40 hari nggak boleh ketemu. Apa yang kalian rasakan? Kangen, rindu, sampai nangis-nangis pengen pulang. Maksa-maksa ustazah dan ustazah pinjam handphone, pengen ngechat, pengen pulang. Kangen banget, ingin ketemu sama orang tua. Kemudian setelah 40 hari, ketika pertama kali orang tua ngejenguk kalian, bagaimana perasaan kalian? Bahagia, sangat bahagia. Kalian ketemu sama orang tua kalian dipeluk, nangis, mencurahkan seluruh isi hati kalian, berkeluh kesah pada orang tua kalian, menceritakan berbagai macam pengalaman-pengalaman pertama kalian di pondok. Betul nggak? Kemudian apa yang orang tua kalian lakukan? Ya mendengarkan dengan penuh seksama, memeluk kalian, mencium kalian, mengusap pundak kalian, dan memberikan apa yang dia mampu untuk kalian. Nah, teman-teman, seharusnya kerinduan kita pada Ramadan lebih dari itu. Karena kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kita harus betul-betul merindukan datangnya Ramadan. Setelah kita rindu akan datangnya Ramadan dan Ramadan itu telah datang, maka kita harus membuktikan kerinduan kita pada Ramadan. Kenapa sih kita harus rindu banget sama Ramadan? Harus senang banget dengan datangnya Ramadan? Sebab Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Coba deh kalian dengarkan sabda Rasulullah SAW ini. Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang rindu, yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Masya Allah, luar biasa kan? Ini baru bahagia saja dengan datangnya bulan Ramadan. Tentu kebahagiaan akan datangnya Ramadan ini didasari adanya cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta itu butuh pembuktian. Sekarang kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Kita sudah tiba pada bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini. Bagaimana tidak mulia coba dengan bulan Ramadan ini? Allah memberikan keistimewaan kepada kita di bulan Ramadan ini. Apa saja keistimewaannya? Tadi, barang siapa yang merasa bahagia datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Amalan yang sunnah pahalanya wajib. Amalan yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, yang selanjutnya, bulan Ramadan ini dalam salah satu hadis disebutkan bahwa awalnya itu bulan yang penuh dengan rahmat. Wa huwa syahru awwalu rahmat wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya
ini penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqu minan nar, dan akhirnya ini ditutup pintu neraka rapat-rapat. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, luar biasa kan Ramadan ini. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di bulan Ramadan ini. Rasulullah mengatakan orang yang rugi di bulan Ramadan adalah orang yang ketika Ramadan telah pergi, dia tidak mendapatkan berbagai macam keutamaannya, termasuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita simak baik-baik nih dalam Quran surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka, dengan datangnya Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, dan berbagai macam keutamaan di Ramadan ini, sudah selayaknya kita sebagai hamba-hamba yang beriman, kita merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Ramadan ini karunia yang sangat berharga bagi kita. Setidaknya ada 3 alasan kenapa Ramadan ini merupakan karunia yang sangat besar bagi kita. Yang pertama adalah Ramadan bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa ini sangat penting bagi kita, sebab sikap takwa inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ganjaran bagi orang yang bertakwa ada yang tahu apa? Surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'idatil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Surga yang luasnya luas langit dan bumi, u'idatil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan ini tadi disebutkan sebagai bulan yang penuh ampunan. Maka dengan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kita akan meraih predikat muttaqin. Dan dengan predikat muttaqin ini, insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ini disebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa sih Al-Quran ini? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita. Wa bayyinatin minal huda, di dalamnya ada penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah itu sayang banget sama kita. Kita hidup di dunia ini seperti pengembaraan. Kita bisa tersesat kalau hidup tanpa petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini. Memberikan rambu-rambu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Agar apa? Agar kelak kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kelak kita bisa kembali ke tempat asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bulan Ramadan ini, teman-teman, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, tadarus, tadabur Al-Quran. Ini juga hal yang penting bagi kita. Dan yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Baik dosa lisan, dosa perbuatan. Kadang kita jahil kepada teman, kadang kita zolim kepada teman kita, nyebutin teman kita, mengebuli teman kita, atau kepada orang tua apalagi. Seringkali kita membantah orang tua, menyakiti hati orang tua. Atau kalau di sekolah kepada guru, kepada ustaz dan ustazah, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Mari kita perbaiki iman kita. Kita berharap dengan keimanan kita melaksanakan ibadah puasa, kita mengharap pahala dari Allah, kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Itulah 3 hal yang kenapa Ramadan ini merupakan karunia bagi kita anak-anakku. Yang pertama, puasa akan menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Dan yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan yang ketiga, bulan penuh ampunan. Maka dari itu, anak-anakku yang disayangi oleh Allah, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan yang mulia ini begitu saja. Kita habiskan Ramadan dengan tidur sepanjang hari. Kita habiskan Ramadan dengan main game setiap waktu. Kita habiskan Ramadan dengan main sampai lupa waktu. Jangan. Sangat disayangkan kalau waktu kita terbuang percuma. Maka dari itu, SMP Islam Tahfidz Quran Al-Fat ini membuat sebuah program yang disebut dengan sandaran, yaitu Santri Daring Ramadan. Kita telah menyediakan materi-materi yang bisa teman-teman akses semua. Meskipun di rumah, teman-teman semua bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mulai dari kajian tadabbur Quran, kemudian kajian fikih Ramadan, kajian ta'limul muta'alim, pengenalan kitab kuning, belajar bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Selama teman-teman di rumah, selama anak-anak di rumah, Bapak minta kalian mengikuti kegiatan sandaran ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian ketika pulang kemarin, kita juga menitipkan kepada orang tua kalian tabel amaliyah yaumiyah. Kalian harus istiqomah dengan amalan-amalan yang sudah dibiasakan selama di pondok. Program 7 Habit for Islamic Character Building. 4S, 2T, 1D. Salatnya, saumnya, sedekahnya, sholawatnya, tadarusnya, tafakurnya, zikirnya harus tetap dijalankan. Harus tetap istiqomah. Al-istiqomah khairu min alfi karomah. Bahwa keistiqomahan ini lebih utama dibandingkan 1000 karomah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bisa istiqomah dengan amalan-amalan kita. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tapi istiqomah. Bahkan kita harus zikir istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu. Tatanazzalu 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannah." Allah memotivasi kita. Barang siapa yang istiqomah berzikir, qalu rabbuna Allah, mengatakan bahwa Rabbku Allah, la ilaha illallah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah, tatanazzalu 'alal malaikah, Allah akan menurunkan para malaikat untuk membantu kita menyelesaikan berbagai macam permasalahan kehidupan kita. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Bagi orang yang istiqomah berzikir, akan datang pertolongan Allah, turun malaikat bi alfi mil malaikul berdifin.
Beribu-ribu malaikat turun untuk membantu menyelesaikan permasalahan kita. Abshiru bil jannah, dan Allah pun mengabarkan surga bagi orang-orang istiqomah untuk berzikir. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah kalian liburan, maka kalian akan kembali ke pondok. Dan di pondok ini, kalian akan mengikuti program Diklat Kuat, pendidikan dan pelatihan kader Ustadz Alfat. Ini pun sama, program yang sangat bagus, program yang sangat padat sekali. Mulai dari pelaksanaan saum Ramadan, sholat tarawih, tadabbur Quran setiap malam, kemudian tadarus Quran dengan target 1 hari 10 juz, kemudian amalia-amalia sunnah lainnya akan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, jaga kesehatan, jaga semangat. Berat, emang berat. Tapi, ingat, la jadda illa bisobri. Gak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Guru kita sering memotivasi kita, lebih baik kita berkeringat saat latihan daripada bersimbah darah dalam peperangan. Bahkan, masih ingat kata motivasi dari guru kita, dari Pak Kiai, kenikmatan sesungguhnya itu bukan ketika kita menikmati hasil perjuangan, tapi ketika kita berada di garis depan perjuangan. Lelah-lelah kita ketika lillah, insya Allah pahalanya jannah, surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih muda, mumpung masih energik, masih sehat, mari kita manfaatkan usia muda teman-teman semua, masa mondok ini, masa sekolah ini, untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan ini sampai kita mendapatkan Lailatul Qadar, agar setelah Ramadan kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pesan-pesan yang Bapak sampaikan sebagai bentuk cinta kepada teman-teman semuanya, kepada anak-anakku semuanya. Tetap jaga keistiqomahannya, sayangi orang tua, dan tetap jaga kesehatan agar kita bisa melaksanakan ibadah saum ini, ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal. Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.